Halo teman-teman semua, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Olimpiade Informatika, khususnya untuk tingkat kota yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi dari sekarang. Jadi pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andrew. Saya sekarang mahasiswa S1 atau first year undergraduate di Faculty of Art and Science di University of Toronto. Dan saya dulu pernah berkecimpung di dunia Olimpiade Informatika. Saya sendiri merupakan medalis perunggu di 34th International Olympiad in Informatics di Yogyakarta, Indonesia, yang dilaksanakan Agustus 2022 silam. Saya juga pernah meraih medali emas di kompetisi sains nasional pada tahun 2020 di bidang informatika, dan saya sekarang merupakan awardee dari Beasiswa Indonesia Maju Luar Negeri Angkatan Pertama. Nah, tentu saja Olimpiade Informatika itu mungkin sering sekali diidentikan dengan comparative programming atau biasanya disingkat dengan CP. Nah, mungkin hal ini akan terlihat lebih relevan jika sudah mencapai tingkat provinsi atau bahkan nasional, dikarenakan memang di tingkat kota ini formatnya lumayan berbeda. Jadi di tingkat kota itu umumnya kita diberikan soal-soal pilihan berganda 35 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Nah, pada tingkat nasional ini kita hanya diberikan 3 soal dan 5 jam untuk menyelesaikan 3 soal tersebut. Jadi kita itu dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu problema dengan codingan, dan codingan kita itu harus memberikan jawaban yang benar dalam kompleks waktu dan kompleks memori yang sudah ditetapkan. Nah, namun saya hanya akan menjelaskan kira-kira apa saja yang perlu disiapkan untuk Olimpiade Sains Nasional Informatika tingkat kota ini sendiri. Jadi di tingkat kota umumnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu matematika atau logika dan juga pseudocode. Jadi matematika itu biasanya kita diberikan soal-soal matematis dan kita harus menyelesaikannya layaknya kita menyelesaikan soal-soal mate di tingkat sekolah. Nah, untuk pseudocode sendiri kita itu diberikan potongan-potongan kode dan kita harus bisa untuk mencoba mensimulasikan program tersebut. Kita harus bisa memberikan jawaban kira-kira apa sih yang akan dikeluarkan jika saya menjalankan potongan kode tersebut, atau jika tidak jalan kita juga harus bisa mengidentifikasikan kira-kira apa yang bermasalah dari program tersebut. Nah, saya akan langsung menjelaskan tentang materi matematika atau logika. Umumnya bisa dibagi menjadi 7 subbab, yaitu pertama ada logika proposisional, kemudian terdapat juga pola dan deret bilangan, reduksi, inklusi, eksklusi, kombinatorika, modulo, dan teori graf yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi pertama terdapat logika proposisional, atau biasa bisa disingkat problem yang di solve utamanya adalah jika A terjadi maka B terjadi gitu. Jadi ini merupakan salah satu fondasi dari ilmu informatika dan mungkin materi yang lumayan penting. Jadi contohnya jika hari ini hujan, maka saya tidak keluar. Nah, yang harus perlu diperhatikan bahwa kalimat ini tidak ekuivalen dengan jika hari ini tidak hujan, maka saya akan keluar. Bisa saja saya hari ini tidak hujan, tetapi saya tetap keluar. Nah, ini salah satu hal yang perlu dipikirkan di logika proposisional. Namun jika sudah memahami ini, saya cukup yakin akan bisa menyelesaikan bagian ini dengan cepat. Nah, kemudian pola dan deret bilangan umumnya di tingkat nasional sudah pernah diajarin ada dua pola dan deret bilangan, yaitu pertama aritmatika. Jadi perbedaan dari dua angka yang bersebelahan itu adalah sama. Jadi misalnya 1, 4, 7, 10, berikutnya tentu saja 13, 16, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat bahwa setiap dua angka yang bertetangga itu bedanya 3. Itu 4 kurang 1, 3, 10 kurang 7 juga 3. Nah, ada juga deret geometri, yaitu bukan lagi pakai tambah-tambah, tetapi perkalian. Jadi misalnya 1, 2, 4, 8 dikali-kali 2. Nah, setelah 8 itu 16, 32, 64, dan seterusnya. Nah, selain dari dua deret bilangan, pola deret bilangan ini, ada juga deret bilangan yang harus bisa kita kuasai dengan melihat pattern-nya. Jadi misalnya 2, 3, 5, 7. Tentu saja ini bukan deret aritmatika dan juga bukan deret geometri. Namun kita juga harus bisa mengidentifikasi kira-kira ini pattern apa, pola apa yang diberikan. Nah, bisa lihat bahwa ini merupakan pola dari bilangan prima. Nah, bisa teruskan bahwa 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya gitu. Jadi, sebenarnya bukan aritmatika, bukan geometri, namun kita juga harus bisa mengidentifikasi pola-pola seperti ini. Lalu ada relasi rekursi. Jadi pada umumnya ini merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi contohnya, misal Fn sama dengan Fn faktorial
atau bisa kita buka menjadi n kali n-1 dikali seterusnya sampai 2 kali 1. Nah, kita juga bisa menuliskan relasi fungsi ini sebagai fn sama dengan n kali fn-1. Nah, lihat di bagian ini, fn memanggil f. Jadi f memanggil f, dan ini mengakibatkan inilah yang bisa disebutkan sebagai rekursi, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, tentu saja ada yang kurang dari fungsi ini adalah kita juga harus menyebutkan base case atau klausa yang membuat dia jadi finite. Jadi contohnya adalah F1 itu 1, F0 adalah 1, namun kita tidak mau F0 untuk memanggil F-1. Jadi ketika F sudah mencapai F0, kita harus memecah ini menjadi jika N sama dengan 0, maka hasilnya 1, jika enggak, maka kita memanggil ini. Nah, kemudian ada juga inklusi eksklusi. Rumus populer dari inklusi eksklusi adalah jika A digabung B adalah A ditambah B dikurangi dengan A iris B. Nah, contoh soal umumnya dari inklusi eksklusi adalah jika terdapat dua klub, misalnya matematika dan informatika, problematika yang utama yang diselesaikan adalah jika terdapat orang mengikuti keduanya, kita tidak boleh menghitung mereka 2 kali. Jadi ini upayanya adalah untuk menghindari double counting atau menghitung seseorang 2 kali gitu. Nah, kemudian ada juga kombinatorika. Kombinatorika ini sendiri merupakan bidang matematika yang umumnya berkaitan dengan masalah perhitungan atau menghitung suatu cara, mencari banyaknya cara untuk melakukan sesuatu. Jadi contohnya adalah cara menyusun n orang di meja bundar, dan jawaban dari soal ini adalah n-1 faktorial. Bisa saja meja ini saya ganti menjadi meja lurus. Jadi dari kursi terdapat n kursi, kemudian ada n orang, jawabannya menjadi n faktorial. Lalu ada juga operasi aritmatika modulo. Jadi umumnya ini berkaitan dengan operasi modulo atau sisa hasil bagi. Contohnya itu misalnya 5 mod 2, mod 3 sama dengan 2. Karena 5 tentu saja tidak habis dibagi 3, namun memiliki sisa hasil bagi yaitu 2. Nah, penulisan matematis pada umumnya itu menggunakan tanda ekuivalen, yaitu 5 adalah ekuivalen dengan 2 dimodulo dengan 3. Namun dalam bidang informatika kita cukup menuliskan seperti begini. Kita juga harus memahami beberapa properti dari aritmatika modulo sendiri. Jadi contohnya itu jika kita melakukan A plus B mod C, kita bisa memodulo angka yang di dalam ini terlebih dahulu, baru kita modulo semuanya. Hal ini juga berlaku untuk perkalian. Nah, jadi properti mungkin akan berguna untuk OSN tingkat kota. Beberapa teorem yang mungkin guna adalah Fermat's-Little theorem. Itu mungkin bisa dicari sendiri di internet. Itu merupakan salah satu teorema lumayan populer dan mungkin akan dapat dipergunakan juga. Nah, kemudian ada juga teori graf, yaitu cara kita untuk merepresentasikan sesuatu menggunakan graf. Jadi ini berikut adalah contoh dari graf. Jadi terdapat node 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang atau juga disebut dengan vertex. Jadi bulatan-bulatan ini disebut node atau vertex. Lalu garis-garis yang menghubungi dua node atau vertex yang ini adalah disebut sebagai edge. Nah, edge graph itu pada esensinya merupakan set atau pair dari vertex, kumpulan set dari vertex dan juga set of edges gitu, set of edges. Jadi graph itu adalah node bulatan-bulatan ini dan juga garis-garis yang menghubungkan bulatan-bulatan ini. Beberapa problem yang diselesaikan dalam graf itu terusnya sangat banyak, dan satu contohnya adalah berapa jarak dari node 1 sampai 6. Jadi misalnya jarak terdekat dari 1 sampai 6 itu apa? Jadi dari ini saya bisa dari 1, saya bisa ke 5, ke 4, ke 6, jadi jawabannya 3. Namun ada juga part lain, misalnya 1, 2, 3, 4, 6 yang menyebabkan jaraknya jadi 4. Nah, tergantung soalnya, umumnya dicari yang perpendek dan jawabannya adalah 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan soal kombinatorika. Nah, jadi misalnya diberikan 4 buah pewarna, merah, biru, kuning, hijau, serta sebuah peta yang berukuran 2 kali 4. Lalu peraturannya adalah 2 buah peta yang bersebelahan jika mereka saling berbagi sisi. Jadi jika mereka bertetangga di sebelah kanan atau di sebelah bawah, kiri atau atas, itu maka disebut berbagi sisi, bersebelahan. Apabila kotak peta tersebut bersebelahan, maka warna mereka tidak boleh sama. Jadi misalnya terdapat suatu peta merah, maka tetangganya itu tidak boleh merah. Bisa saja tetangganya dua-dua biru, atau biru kuning, atau biru hijau, namun tidak boleh merah gitu. Nah, pertanyaan adalah, berapa banyak cara untuk mewarnai semua peta tersebut dengan aturan yang sudah disebutkan tadi? Nah, soal ini saya kutip dari KSMK nomor tahun 2021, nomor 21.
Nah, pertama-tama yang paling sederhana itu jika peta kita itu berkurang 2 kali 1. Jadi tadi dimulai dengan peta 2 kali 4, jadi saya anggap menjadi 2 kali 1. Tentu saja ini terdapat 4 kali 3 atau 12 cara perlawanan, karena hanya 2. Jadi langsung saja, peta pertama terdapat 4 cara, peta kedua terdapat 3 cara. Jadi 4 kali 3, 12 cara. Lalu untuk kolom berikutnya, kita bisa lihat bahwa kita hanya perlu men-set 2 kolom pertama ini, dan kita lihat berapa banyak cara kita untuk menyusun peta-peta berikutnya. Nah, bisa dilihat bahwa hanya terdapat 7 cara jika kita sudah menetapkan warna dari kolom pertama begitu. Nah, kenapa kita tidak mengkonsiderasikan misalnya kita mengganti warna merah ini menjadi warna kuning? Karena tidak perlu. Karena warna ini jika saya ubah jadi kuning, maka di bagian kuning sini saya tinggal ubah jadi merah gitu. Jadi warna-warna ini akan independen. Jadi jika saya sudah mengetahui jika warna merah dan biru ini menyebabkan 7 konfigurasi tambahan, maka jika saya ganti menjadi kuning dan hijau, maka akan ada lagi 7 konfigurasi tambahan yang terjadi. Nah, karena setiap penambahan kolom akan menambah 7 cara pewarnaan, kolom-kolom berikutnya itu juga hanya independen dengan kolom sebelumnya. Sehingga kolom-kolom berikutnya itu jika saya tambah menjadi 4 kolom, maka saya mengalihkan 7 lalu mengalihkan 7 lagi. Jadi terdapat untuk ubin 2 kali 4 terdapat 12 dikali 7 pangkat 3 atau 4.916 cara pewarnaan begitu. Nah, soal ini cara ini bisa saya generalisasikan untuk misalnya untuk peta berukuran 2 kali n terdapat 12 dikali 7 pangkat n-1 cara pewarnaan. Nah, kemudian beginilah sekian cara menyelesaikan soal ini. Ini salah satu contoh soal kombinatorika di tingkat kota. Nah, lalu saya akan beralih ke soal-soal pseudocode. Jadi, pseudocode ini umumnya kita diberikan potongan program, kita dituntut untuk bisa mensimulasikan program tersebut. Jadi kira-kira jika saya menginput sesuatu ke program tersebut, apa yang akan terjadi? Atau jika tidak terjadi, memberikan hasil, apa yang bermasalah dengan codingan tersebut? Nah, kita juga mungkin harus bisa memahami konsep dynamic programming atau lumayan berkaitan dengan relasi rekursi yang sudah saya jelaskan di depan. Namun dynamic programming menambahkan beberapa fitur sehingga lebih efisien. Lalu kita juga harus mungkin familiar dengan beberapa algoritma yang ditulis dalam pseudocode. Jadi contoh-contoh algoritma populer adalah algoritma searching atau mencari. Itu ada juga complete search, binary search, ternary search, gitu, mungkin bisa dicari di internet. Ada juga algoritma graph seperti depth first search, DFS, breadth first search atau BFS, Dijkstra, minimum spanning tree dan sebagainya. Nah, saya di sini akan memberikan contoh membaca codingan program di OSN informatika. Jadi, misalnya diketahui ada fungsi merah dan putih, codingannya seperti ini. Lalu kita melakukan pemanggilan, lagi manggil 150 gitu. Jadi, kira-kira jika saya panggil ini, berapakah nilai keluarannya? Nah, soal ini saya kutip dari OSNK tahun 2022 nomor 34. Nah, pertama-tama itu kita lihat bahwa tadi kita memanggil fungsi merah 50. Nah, merah berarti ini X-nya adalah 100 dan Y-nya adalah 50. Nah, dilihat jika ini maka dia karena 100 dia bukan 50, maka dia akan pergi ke sini. Lalu karena 100 besar dari 50, maka dia akan memanggil 1 plus 9, merah 99 50. Nah, jadi 1 plus merah 99 50. Kita lihat lagi. Merah 950 kita masukin ke sini lagi. Jadi karena 99 tidak beda, lalu kita ternyata 99 besar dari 50, maka saya memanggil lagi 1 plus 9, merah 98 50. Saya buka lagi dan saya mendapatkan pola bahwa saya akan memanggil 1 plus 1 1 terusnya sampai mencapai merah 50 50. Kenapa? Karena pada saat ini 50 sama dengan 50 adalah benar, sehingga akan memanggil putih 50. Nah, berapa banyak operasi yang perlu saya lakukan untuk mencapai merah 50 50 ini sendiri? Nah, bisa dideteksi bahwa ini menjadi kita memanggil 50. Jika kita jumlahkan ini menjadi 50 plus merah 50 50. Merah 50 50 sendiri tadi sudah saya jelaskan akan memanggil putih 50. Jadi merah 150 sama dengan 50 plus putih 50. Nah, putih sendiri merupakan potongan program yang sudah kita berikan tadi. Nah, putih ini jika dia besar dari 0, maka dia akan mereturn 1 plus putih per 50 per 2 atau putih 25.
Nah, kita juga bisa melakukan cara seperti yang sebelumnya, di mana kita terus membuka sampai putih, codingan putih ini terminate atau stop. Jadi kita buka lagi menjadi 1 + 50/4, dan kita bisa lihat bahwa ini akan terus berlanjut sampai dan dilakukan operasi pembagian sampai 2 pangkat K. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa K ini adalah 6. Kenapa? Karena ketika putih sama dengan 0, itu akan codingan ini akan stop. Jadi ini seperti 50/2 pangkat K. Ketika K sama dengan 6, maka 2 pangkat K adalah 64. 50/64 jika kita floor down, kita bulatkan ke bawah, itu adalah 0. Sehingga dapat simpulkan bahwa putih 50 adalah 6. Kita juga dapat memikirkan soal ini sebagai panjang binary string dari X. Jadi jika kita mengubah X menjadi binary string atau binary representation, itu kita tinggal mencari kira-kira panjangnya apa. Atau juga kita bisa sederhana menjadi uh, mungkin floor dari log 2 X itu, atau +1. Kira-kira gambaran potongan program itu dapat menjadi seperti itu. Nah, balik lagi, kita mendapatkan bahwa merah 150 adalah 50 plus putih 50, maka dapat disimpulkan bahwa merah 150 adalah 56. Nah, kemudian mungkin dapat saya itulah mungkin contoh soal pseudocode yang akan ditelurkan di bidang informatika. Nah, informasi tambahan yang mungkin dapat berguna di bidang informatika itu tentu saja karena informatika berbasis komputer terdapat banyak sekali resource di luar sana yang dapat digunakan. Untuk informasi lengkap mengenai OSN ini sendiri, kalian dapat mengecek osn.toki.id/persiapan. Di sana juga terdapat lengkap kira-kira apa saja materi yang akan diuji dari tingkat kota sampai provinsi bahkan sampai internasional. Nah, juga terdapat silabus untuk OSN ini sendiri. Juga dapat langsung dicek di website itu untuk mengetahui kira-kira materi apa saja yang sudah ditambahkan yang berbeda dengan tahun lalu. Nah, ada sedikit highlight, mungkin highlight dari saya itu untuk pembahasan soal OSNK tahun 2021 itu lengkap ada di Instagram tfc.fanclub, dan juga ada dapat beberapa pembahasan tingkat provinsi di sana gitu. Jadi ini bisa langsung diakses, terdapat pembahasan lengkap, dan akun ini juga di-manage oleh beberapa anak-anak pelatnas juga gitu. Nah, kemudian mengenai tips belajar, tentu saja untuk belajar mengikuti Olimpiade itu tidak mudah, dan perlu banyak latihan, perlu banyak kegigihan yang harus dan juga banyak waktu yang harus diinvest untuk bisa sukses di bidang Olimpiade. Jadi tentunya yang pertama itu banyak latihan. Latihan adalah kunci, karena tanpa latihan kita tidak akan pernah maju. Jadi latihan itu karena informatika itu atau komputer ini memiliki resource yang sangat banyak di luar sana. Kita juga bisa langsung mencari-cari soal di luar sana, langsung buka internet, Google, kira-kira apa soal yang menarik tentang mengenai informatika, kita juga bisa mengerjakan. Beberapa soal latihan yang mungkin saya rekomendasikan itu tentu saja soal-soal tahun lalu. Jadi soal-soalnya bisa kalian akses di osn.toki.id/arsip. Jadi website osn.toki.id ini sangat lengkap. Kalian harus tentu saja harus visit jika ingin mengikuti Olimpiade Informatika. Di sini mungkin dari tahun 2000-an soal-soalnya lengkap ada. Mungkin kerjakan semaksimal mungkin, dan tentu saja minimal mungkin 3-5 tahun dikerjakan untuk supaya bisa lumayan familiar dengan soal-soal yang diuji di bidang informatika ini. Nah, itu mungkin untuk latihan soal-soal tingkat yang materi logika dan juga bahasa pemrograman. Saya juga sangat merekomendasikan kalian untuk mengerjakan soal-soal pemrograman dasar di TLX. Itu bisa diakses di tlx.toki.id courses. Jadi TLX ini merupakan salah satu platform terbesar untuk bidang Olimpiade Informatika di Indonesia. Dan di TLX sendiri terdapat course pemrograman yang sudah runtun, terstruktur, dan juga terdapat buku di bidang kompetitif programming ini sendiri. Jadi buku tersebut lengkap dan sangat beginner friendly. Jadi bagi yang bahkan tidak tahu apa-apa juga bisa langsung akses web ini dan belajar dari nol gitu. Nah, kemudian tips belajar berikutnya yang bisa saya berikan adalah biasakan diri untuk mengkuli jawaban. Jadi mungkin kuli itu seperti coba-coba jawaban.
Jadi jika N1, N2, N3 kita coba semuanya baru jadi mungkin cara-cara ini tidak elegan. Namun jika cara ini bisa membawakan kita ke jawaban, kenapa enggak? Karena memang soal-soal informatika itu sering sekali diidentikan dengan soal-soal kuli atau soal-soal yang perlu mengulang-ulang dan eh, karena itu memakan waktu. Jadi soal-soal informatika tidak bisa hanya satu step, dua step, tiga step langsung selesai, tinggal apply rumus selesai, tidak bisa. Namun kita juga harus bisa uh, membagi kasus, bahkan banyak kasus, lalu mengerjakannya masing-masing gitu. Jadi itulah yang disebut kuli jawaban. Usahakan diri untuk biasakan hal ini karena saya cukup yakin di bidang informatika banyak sekali soal yang memerlukan skill menguli jawaban ini. Lalu yang kedua tuh latih juga kecepatan dan ketepatan. Ingat, di tingkat kota kita hanya diberikan 2 jam untuk menyelesaikan 40 soal. Jadi kira-kira soal per soal kita hanya diberikan kurang lebih 3 menit. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk bisa cepat dan tepat untuk menghasilkan jawaban. Apalagi dengan formatting soal yang banyak kuli tadi yang memakan waktu, makanya saya tekankan untuk biasakan diri untuk mengkuli jawaban karena biasanya banyak sekali yang kehabisan waktu karena kurang terbiasa menguli jawaban. Nah, kemudian untuk bagian pseudocode atau membaca kode yang program tadi, karena terkadang sangat sangat membantu sekali jika kalian sudah pernah mengcoding atau pernah mengenali algoritma-algoritma populer. Jadi misalnya di program tersebut ada binary search. Karena kalian sudah tahu struktur dari binary search, kalian langsung tahu, oh ini binary search. Kira-kira step berikutnya itu sudah langsung terbayang di kepala kalian. Jadi itu akan sangat men-save waktu atau mempercepat kinerja kalian ketika mengerjakan soal-soal di bidang informatika. Nah, lalu strategi lomba on contest. Tentu saja hal ini independen dari setiap orang. Namun hal pertama yang wajib dilakukan setiap orang adalah baca semua soal. Karena bisa saja ada soal yang mungkin mudah diselipin di antara soal-soal susah. Karena soal-soal tingkat kesulitan itu tidak disort, tidak diurutkan, sehingga bisa saja soal mudah di belakang. Dan jika kalian tidak membaca soal tersebut, kalian kehilangan opportunity untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi terus saya baca semua soal. Dan jika mungkin advice kedua adalah jika kalian sudah lama atau stuck atau buntu di satu soal, ingat kalian harus rela pindah soal. Di bidang informatika tidak perlu perfeksionis, tidak perlu kerjaan runtun dari 1 sampai 2. Jika satu belum selesai maka tidak maju kedua. Itu menurut saya kurang efisien. Namun jadi mungkin harus bisa biasakan diri untuk pindah soal jika sudah buntu. Nah, lanjut dari yang poin tadi adalah jangan panik ketika melihat soal susah. Mungkin soal pertama jika panitinya kurang apa, bisa saja soal pertama langsung diberikan soal yang sangat susah, sangat memakan waktu. Jika itu saya bakal langsung skip mengerjakan soal kedua. Jadi jika panitia yang melakukan hal tersebut, orang-orang yang perfeksionis tadi itu bisa saja sangat menghabiskan waktu karena harus menyelesaikan soal pertama sebelum soal kedua. Jadi dan juga ketika soal tersebut susah dan udah lama tidak jawab jawaban, jangan panik. Pindah soal saja dan buang soal tersebut dari pikiran Anda. Nanti setelah selesai menyelesaikan soal-soalannya, baru balik ke soal tadi. Bisa saja ada ide yang muncul untuk menyederhanakan soal tersebut. Karena terkadang jika fokus terlalu lama di satu soal, otak kita malah jadi buntu. Nah, yang keempat adalah pikirkan ide apapun selama lomba. Jadi ketika kita menghadapi suatu soal, otak kita tidak boleh kosong. Kita tidak boleh hanya diam termenung, tidak tahu mau kita apakan soal ini. Mungkin soal tersebut bisa saja susah, namun ingat bahwa orang lain mungkin juga kesusahan menghadapi soal tersebut. Jadi kuncinya adalah jangan pernah kehabisan ide saat lomba. Pikiran ide apapun. Kadang algoritma-algoritma yang atau pemikiran yang absurd itu bisa membantu kita untuk mencapai jawaban. Jadi bisa saja tidak langsung mencapai jawaban, tapi bisa saja membantu kita untuk mencapai satu step lebih dekat menuju jawaban gitu. Nah, ada juga strategi terakhir yang mungkin lumayan ampuh karena Olimpiade Informatika itu umumnya pilihan berganda. Kita bisa menguji coba pilihan. Jadi, misalnya jika ditanya berapakah nilai X yang memenuhi? Tentu saja di opsi adalah A, X1, X2, X3, X4, X5 gitu. Nah, daripada kita menghitung dan mendapatkan nilai X, kita juga bisa mengambil nilai X ini lalu memasukkan ke pertanyaan tersebut. Ini mungkin salah satu strategi yang umum namun lumayan berguna ketika tingkat melakukan
Olimpiade mengenai soal-soal OSN ini. Nah, kemudian ini kira-kira strategi on contestnya. Banyak sekali strategi on contest lain tentang urutan pada soal. Namun tentu saja hal ini tergantung dengan pribadi masing-masing dan jika sudah dekat, percayakan diri sendiri dengan sesuaikan diri sendiri sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan pada saat latihan. Jadi ketika latihan, usahakan suasana mengerjakan latihan itu seperti suasana lomba. Sehingga ketika lomba, kalian sudah lumayan ada strategi untuk mengenai soal-soal tersebut. Nah, kemudian lomba-lomba yang ada di luar OSNK, ini source lomba. Jadi karena OSNK itu lebih ke math dan logic, mungkin beberapa resource yang saya tahu tuh terdapat schematics, logic atau junior. Itu dilaksanakan oleh ITS atau Institut Teknologi 10 November. Ada juga National Programming dan Logic Contest dari Universitas Putra, ILPC di Universitas Ubaya, dan juga kontes-kontes junior dari universitas lainnya. Jadi umumnya kontes informatika itu bisa saja universitas hanya melaksanakan yang senior atau yang programming. Namun jika ada beberapa yang melaksanakan ya, tingkat kota atau Magic Technology, biasa di label sebagai junior. Bisa juga langsung dicari di website dimanapun, karena Olimpiade Informatika ini umumnya lumayan tersebar gitu. Nah, lalu untuk tingkat kota, ini untuk mungkin di luar OSN atau yang lebih identik dengan programming, competitive programming atau CP. Jadi beberapa lomba populer yang dapat saya berikan tuh seperti Confess. Ini adalah Olimpiade lomba tahunan untuk SMA sederajat. Itu tentu saja kita harus mulai bisa materi-materi OSN dan juga menguasai mulai mengerti competitive programming. Kompes ini sendiri dilaksanakan oleh Universitas Indonesia tiap tahunnya. Dan lomba lainnya ada seperti BNPCAS. Jadi ini kalau tidak salah kepanjangan itu adalah Bina Nusantara Programming Contest for High School yang dilakukan annually atau setiap tahun oleh Binus University dan memiliki format yang lumayan mirip dengan Confess. Nah, selain ini juga terdapat ITS. Jadi tadi saya label sebagai junior. Ini adalah versi seniornya atau kita dituntut untuk menyelesaikan soal-soal dengan program, dengan codingan, bukan lagi secara logika atau matematika. Dengan matematika, namun kita juga harus bisa coding juga. Nah, lalu mungkin untuk kontes atau latihan untuk persiapan di tingkat OSN-nya, saya sarankan untuk mengakses tlx.toki.id. Ini adalah website yang wajib kalian akses, karena di sini terdapat banyak sekali soal-soal latihan, materi-materi yang sudah terstruktur di bagian courses. Jadi visit website ini dan mulai belajar matematika informatika. Beberapa website populer lainnya tuh misalnya ada Codeforces. Ini adalah website di mana competitive programmer di seluruh dunia bertanding untuk menyelesaikan soal-soal. Terdapat kontes-kontes yang dilaksanakan lumayan sering di kontes ini. Jadi kalian juga akan terekspos dengan soal-soal internasional di luar sana dan bisa mengerjakan soal-soal secara online. Lalu ada juga yang ini di Codeforces ini merupakan platform yang dikembangkan di Rusia atau Belarus gitu. Lalu ada juga @coder.jp atau Japan. Jadi ini adalah platform competitive programming dari Jepang. Dan di @coder ini sendiri terdapat banyak sekali soal-soal dan kontes-kontes mingguan. Jadi terdapat @coder beginner contest atau ABC yang dilaksanakan setiap minggunya, dan saya merasa ini juga lumayan berguna untuk untuk bisa mengenali program bagaimana cara mengcoding dan menjelaskan soal-soal di competitive programming. Lalu saya juga ingin bahwa ada juga website tentang cses.fi problem set. Jadi di website ini sudah mengkurasikan atau mengkategorikan berbagai soal di luar sana tentang algoritma, tentang programming yang bisa dipakai di competitive programming. Jadi di competitive programming ini banyak sekali algoritma di luar sana yang harus diketahui, seperti Dijkstra, VFS, DFS, segment tree, data struktur lainnya banyak sekali di luar sana, dan CSS ini sudah mengkategorikan, mungkin berhasil untuk mengkategorikan banyak sekali soal di luar sana dan mengubah soal tersebut menjadi soal yang sangat sederhana. Jadi
soal-soal di sini mungkin lumayan pendek, namun kita menjadi tahu kira-kira apa saja teknik di luar sana yang mungkin diperlukan di competitive programming. Jadi saya juga menyarankan untuk mulai bisa membuka website ini dan mengerjakan beberapa soal dari sini. Nah, lalu mungkin untuk tips-tips lainnya yang mungkin berguna. Jadi pertama itu untuk Olimpiade tentu saja kita harus konsisten. Eh, Kesuksesan dalam bidang informatika itu tidak datang dalam satu malam. Saya sendiri sudah melakukan computer programming dari kelas 8 atau sejak 2018. Jadi saya sudah 5 tahun berkecimpung di dunia competitive programming ini sendiri. Jadi harus konsisten, jangan mudah putus asa. Mungkin di awal-awal kegagalan itu hal yang biasa, kalah di kontes tingkat kota bahkan sudah biasa, itu merupakan hal yang biasa. Namun jika kalian terus berjuang, terus berlatihan, maka saya cukup yakin akan berhasil pada waktunya. Tips kedua, matematika adalah investasi yang sangat bagus di bidang informatika. Jadi mungkin dilihat pada awalnya informatika itu kan programming atau coding. Jadi mungkin kenapa di tingkat kota itu kita belajar matematika gitu ya. Karena memang benar kelihatan mungkin di tingkat provinsi itu kemampuan untuk implementasi atau coding itu mungkin akan sangat melebihi kemampuan matematika. Namun jika sudah mencapai tingkat nasional atau bahkan di tingkat pelatnas dan internasional, skill matematika itu menjadi sangat terlihat menjadi sesuatu yang wajib. Karena untuk menyelesaikan soal-soal informatika yang lumayan susah, kita memerlukan kemampuan matematika yang bagus. Jadi selain memiliki kemampuan implementasi algoritma, kita juga harus bisa kita juga harus memiliki fondasi matematika yang bagus. Karena ini akan sangat-sangat membantu kita di tahap-tahap lanjutannya gitu. Jadi jangan merasa matematika itu sia-sia. Terus menurut saya di Naruto itu malah menjadi kesempatan kita untuk menginvest sebanyak mungkin skill matematika yang akan berguna ketika kita mulai mencapai tingkat nasional dan di tingkat pelatnas dan internasional. Nah, kemudian sisanya tuh karena informatika ini seperti saya jelaskan sebelumnya tuh terdapat banyak sekali platform di luar sana dan juga terdapat jutaan soal di luar sana yang dapat dikerjakan sehingga tidak ada batasan soal-soal yang tersedia. Kalian mungkin bisa saja mengikuti kontes rutin dari Jepang, dari Rusia, tapi namun terdapat juga soal-soal dari Eropa sana, dari Amerika seperti website Usako, Kanada, DMOJ, atau bahkan China seperti soal-soal CNOI yang bisa dibilang soal-soal yang sangat susah. Nah, kemudian tips berikutnya, jangan pernah takut untuk belajar materi atau algoritma yang aneh, algoritma yang mungkin obscure dan mungkin kadang tidak guna. Tapi tentu saja ketika pada saat-saat tertentu, ketika soal tertentu muncul, maka itu akan sangat membantu kalian untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi jangan pernah malu untuk takut ketika kalian encounter suatu algoritma yang susah, karena algoritma itu mungkin akan berguna pada suatu saat. Dan ketika kalian belajar algoritma yang susah tersebut, itu sendiri merupakan latihan bagi kalian untuk untuk menambah wawasan kalian tentang competitive programming sendiri. Dan mungkin tips terakhir dari saya adalah ketika kalian membaca solusi atau pembahasan karena sudah buntu, atau bahkan ketika kalian sudah meng-solve suatu problem dan kalian ingin melihat point of view dari orang lain, usahakan untuk memahami ide solusinya. Jadi bukan hanya memahami solusinya, kalian harus memahami kira-kira bagaimana orang tersebut menulis solusinya atau kira-kira bagaimana cara orang tersebut untuk mencapai solusinya. Karena yang penting itu bukan solusi akhirnya, namun bagaimana kita diberikan dari suatu soal, kita sederhanakan sampai mencapai solusi tersebut. Jadi itu mungkin tips yang dapat saya share, semua tips yang dapat saya share untuk membantu journey kalian di Olimpiade Informatika ini. Jadi mungkin akhir kata, selamat berjuang dan berkompetisi, dan sedikit quote dari saya itu adalah hope for the best, prepare for the worst. Jadi selalu berharap untuk yang terbaik, namun ingat selalu persiapkan diri untuk hal yang terburuk. Jadi harapan kalian adalah menang, tentu saja harus menang. Dan namun at the same time kalian harus mempersiapkan diri sekeras mungkin, ibarat layaknya kalian sekarang sedang gagal. Jadi sehingga kalian akan terpacu untuk terus berjuang, kalian akan terpacu untuk terus latihan agar impian yang kalian impikan itu dapat dicapai. Nama saya Andrew, sekian dan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.